Oke teman-teman, aku Age. Jadi di video kali ini aku ingin bahas video yang keempat terkait dengan rumus dasar Excel yang sering digunakan dan pemula wajib tahu. Nah, video ini yang keempat itu terkait dengan if. Nah, rumus if itu sebenarnya digunakan untuk menghasilkan data dengan menguji sebuah pernyataan yang berbentuk jika ini maka itu. Gitu ya. Jadi logikanya seperti ini teman-teman. Jadi data yang mau diuji, kemudian kita buat pernyataan yang berbentuk, jika ini maka itu, gitu ya, paham ya? Mungkin kita praktek aja teman-teman langsung terkait dengan if. Nah, sebenarnya rumus if gunanya itu untuk apa gitu ya. Nah, sebenarnya di sini rumus if itu digunakan untuk menghasilkan data dengan menguji sebuah pernyataan yang berbentuk oke, bentar, yang berbentuk jika ini maka itu. Lebih mudahnya tes logika jika sesuai dengan data yang kita minta maka benar, jika tidak maka salah. Itu teman-teman. Dan di sini untuk rumus if itu dapat digunakan juga untuk menguji beberapa pernyataan. Nah, biasanya disebut dengan if bertingkat. Ini mungkin sering digunakan nih teman-teman terkait dengan rumus if ya gitu. Dan di sini tetapi dapat dengan mudah dilakukan menggunakan rumus seperti yang akan kita praktekkan ini. Pada contoh di samping nanti teman-teman. Gitu ya. Dan untuk cara menggunakan rumus if ini yaitu sama dengan if pernyataan yang diuji nilai jika pernyataan tersebut benar, nilai jika pernyataan tersebut salah. Nah, ini kita langsung praktek aja teman-teman. Nah, untuk di sini aku ada nama, ini tabelnya berupa nama teman-teman, kemudian kode ya. Setelah itu jenis kelamin ya, gitu ya teman-teman. Dan di sini aku ada buat yang dimana untuk yang aku praktek ini untuk mengisi kolom C, aku mengambil informasi itu di data kolom B, gitu ya teman-teman. Nah, dengan pernyataan yang mau aku uji itu adalah jika ini ya teman-teman, jika kolom B sama dengan ini kolom B ini adalah L, jadi aku praktek aja. Kurang lebih kayak gini teman-teman. Sama dengan if buka kurung logika tesnya itu pernyataannya kan aku tadi mau ngisi kolom C ini cuman ngambil pernyataan yang mau diuji itu di kolom B. Nah, di kolom B ini untuk kodenya itu L. Nah, jadi jika kolom B3 itu L ya. Sama dengan kode L ini teman-teman. Ini ya. Oh ya satu lagi teman-teman, untuk teks itu jangan lupa harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik ya teman-teman. Tapi kalau misalnya angka itu nggak perlu pakai tanda petik. Gitu ya teman-teman. Nah, sama dengan if jika kolom B sama dengan L, kode L nih ya, maka hasilnya itu adalah laki-laki. Bentar. Laki-laki. Ini akhiri dengan tanda petik, maka kemudian jika tidak maka perempuan baru, kemudian tutup kurung. Nah, jadi cara bacanya itu adalah sama dengan if buka kurung jika ini ya, jika ya kolom B itu tadi kodenya adalah L, kolom B itu jika kolom B itu sama dengan L, maka pernyataannya itu yang benar itu adalah laki-laki. Jika kolom B ini enggak kode L, ini kodenya nih ya, maka dia perempuan. Gitu ya teman-teman. Cara bacanya kurang lebih seperti itu. Kemudian tekan enter. Nah, seperti ini teman-teman. Sorry ya, agak batuk.
Nah, kenapa hasilnya laki-laki? Karena tadi aku buat di sini nih ya, untuk kode L itu pernyataan yang benar tuh kalau misalnya dia kolom B ini kalau dia benar dengan sama kode L nih laki-laki, kalau misalnya dia enggak, L itu perempuan. Nah, kemudian kita nih tinggal double klik aja seperti ini teman-teman. Nah, maka rumusnya itu akan menyesuaikan gitu ya teman-teman. Nah, untuk deskripsinya aku ada jelasin juga di nomor 2 ini teman-teman, yang di mana kan tadi udah kita praktekin dan contoh di samping ini aku menggunakan rumus if untuk bisa mengisi kolom C ini gitu ya, berdasarkan informasi di kolom B. Dengan pernyataan yang mau aku uji itu adalah jika kolom B itu kodenya L maka hasilnya laki-laki, jika bukan maka hasilnya itu adalah perempuan. Pernyataan ini juga dalam rumus if akan menjadi sebuah seperti contoh di samping ini ya teman-teman. Dan seperti yang aku tadi jelasin, dia kalau misalnya dia itu kalau misalnya, teks itu wajib kita awali dan akhiri dengan tanda petik teman-teman, tapi kalau misalnya angka kita nggak perlu, gitu ya. Nah, untuk if yang bertingkat, ini aku buat contohnya teman-teman, untuk if yang bertingkat ya, aku scroll ke bawah. Jadi kalau misalnya kita udah paham terkait dengan if, maka selanjutnya itu akan mudah, teman-teman. Nah, di sini aku mempunyai data yang di mana ada nama, kemudian penjualan, gitu ya. Dan dari penjual ini beragam ya nominalnya dan targetnya itu aku ingin ngebuat dengan referensinya itu ada di sini. Ini adalah target KPI, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya Eee, target KPI-nya itu 0 sampai 50 itu red report, kemudian 50 sampai 100 itu tier 0, 100 sampai 20 kalau misalnya penjualannya itu 100 sampai 20 itu tier 1, kalau penjualannya ini 200 sampai 30 itu tier 2, 340 itu tier 3, dan 400 sampai 500 itu tier 4, dan 500 sampai 600 tier 5. Itu ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, untuk if bertingkat, aku coba praktekin, eee, sama dengan if jika sorry, sama dengan if jika kolom B18 itu lebih besar sama dengan ini ya, kita lewat dari sini ya, lebih besar sama dengan 500, maka itu adalah tier 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 5. Nah, dan selanjutnya teman-teman. Nah, selanjutnya ini masih yang if bertingkat itu kita masih yang membuat kalimatnya itu yang benar dulu, nanti ujungnya itu adalah yang bukan gitu ya. Jadi cara bacanya sama dengan if jika kolom B lebih besar sama dengan 500 maka dia tier 5. Kemudian kita buat lagi if buka kurung jika if sama dengan ini kolom B18 lebih besar sama dengan 400, maka dia adalah tier 4. Ya agak kagok ya teman-teman. Tier 4 tutup kurung baru kita buat lagi if buka kurung jika kolom B18 gitu ya lebih besar sama dengan 300, maka hasilnya itu adalah tier 3. Oke, jangan lupa untuk teksnya itu jangan lupa ini teman-teman diawali dengan tanda kutip. Maka dia tier 3.
balas tanda kutip, kemudian if sama dengan if buka kurung jika kolom B18 lebih besar sama dengan tadi 300 ya, ini berarti 200. Terus maka dia adalah tier 2. Kemudian jika kita buat lagi if buka kurung jika kolom B lebih besar sama dengan 100, maka itu adalah tier 1 ini ya. Dan kita buat lagi sampai habis ya teman-teman, biar gampang karena ini adalah if bertingkat. Jika if buka kurung jika kolom B lebih besar sama dengan tadi 100, berarti ini 50 ya. 50, maka dia tier 0. Dan terakhir jika kolom B lebih besar dari 500 itu tier 5, kemudian jika kolom B itu lebih besar dari 500 tier 4 dan seterusnya. Dan terakhirnya untuk yang salahnya itu kita buat jika di antara kolom B ini nyampe di kategori yang kita buat ini tier 5, 4, 3, 2, 1 sampai 0, itu yang benarnya ya. Untuk yang salahnya jika yang kita buat ini nggak ada, itu kita buat red report. Kita balas teman. Kemudian kita tutup kurung teman-teman. 1, ada berapa tadi kolomnya? 2, 3, 4, 5, 6. Jadi cara bacanya itu adalah sama dengan if jika kolom B18 itu lebih besar dari 500, maka dia tier 5 ini ya. Kemudian if jika kolom B18 itu yang di sini lebih besar dari 400 sama dengan 400 itu tier 4, dan kolom B lebih besar dari sama dengan 300 itu kolom tier 3. Dan if jika kolom B itu lebih besar sama dengan 200, maka dia tier 2. If jika kolom B18 sel B18 lebih besar sama dengan 100 tier 1. Dan if jika sel B18 itu lebih besar sama dengan 50, dia tier 0, maka jika di antara ini data yang nggak ada, dia bakalan red report teman-teman. Jangan lupa tekan enter. Nah, jika sudah seperti ini, lalu untuk rumusnya kita double klik aja ke bawah teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman, yang dimana untuk pernyataan yang kita buat seperti ini penjualannya ada 167. Nah, 167 berarti dia masuk kategori 100 sampai 200, maka dia tier 1. Berarti benar ya teman-teman. Nah, ini untuk min 67 berarti di antara ini maka dia red report teman-teman. Dan ini tier 4 penjualannya itu dia angka 437. Nah, 437 ini sampai 500 itu tier 4, dan kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah if bertingkat ya teman-teman. Jadi caranya yang penting teman-teman harus paham dulu terkait dengan if. Ini mana if itu kita menguji sebuah pernyataan yang berbentuk jika ini maka itu. Atau kalau bahasa aku itu ya, lebih mudahnya tes logika itu jika sesuai dengan data yang kita minta maka benar, jika tidak maka salah. Kurang lebih seperti ini teman-teman terkait dengan if. Oke, dari aku mungkin itu aja teman-teman. Mohon dibantu like, subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian. Mana tahu ini adalah video yang mereka cari. Oke, terima kasih.